Makanya harus ikut standarisasi dai MUI ya. Karena standarisasi dai MUI ini merupakan parameter dari dai-dai yang ada di Indonesia khususnya, agar konten-konten dakwahnya serta apa perilakunya yang dikerjakan setiap hari itu relate dengan zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota, channel kebanggaan Santri Nusantara. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai masalah seorang ustadz yang datang ke Surabaya kemudian mendapatkan penolakan dari masyarakat. Kejadian ini direspon oleh publik yang sangat luar biasa. Salah satu diantaranya adalah oleh salah seorang pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa ternyata ustadz yang dimaksud ini belum mengikuti standarisasi Majelis Ulama Indonesia, yang pertama. Yang kedua, ribuan dai datang ke Surabaya tetapi tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat. Tetapi kenapa dai yang satu ini kemudian ada beberapa masyarakat yang menolaknya? Saran dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia sebagai seorang dai harus introspeksi diri. Jangan sampai kita merasa paling benar dan yang lain salah. Jangan-jangan kitalah yang harus mengevaluasi diri sehingga sebagian masyarakat menolak ceramahnya. Setelah tergabung bersama saya Ustadz Ahmad Afif, anggota Majelis Ulama Indonesia Pusat yang akan saya wawancarai. Mana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Rabbil Alamin, dalam keadaan masih puasa ya. Karena kalau kita cowok, seorang laki-laki puasa nggak ada liburnya kecuali ada uzur syar'i seperti bepergian jauh, sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau cewek yang jelas ada lampu merahnya lah. Oke, kemarin itu ada sedikit kasus di lapangan Ustadz berkaitan dengan adanya salah seorang ustadz yang ditolak untuk melaksanakan kegiatan ceramah. Nah, televisi mewawancarai salah satu pimpinan Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan persoalan ini. Kemudian pimpinan Majelis Ulama Indonesia menyampaikan kepada publik bahwa banyak sekali ribuan para dai, para ulama yang datang ke Surabaya aman-aman aja. Tetapi kenapa ustadz yang satu ini tiba-tiba ditolak oleh masyarakat Surabaya? Makanya kata pimpinan MUI menyarankan bahwa idealnya sebagai seorang ustadz harus introspeksi diri. Jangan-jangan bukan orang yang menolak yang salah, tetapi kita sebagai dai yang salah. Lantas bagaimana Ustadz etika seorang dai yang sebenarnya? Makanya harus ikut standarisasi dai MUI ya. Karena standarisasi dai MUI ini merupakan parameter dari dai-dai yang ada di Indonesia khususnya, agar konten-konten dakwahnya serta apa perilakunya yang dikerjakan setiap hari itu relate dengan zamannya dan juga suasananya. Kalau dalam fikih itu al-hukmu yataghayyaru bil amkan wal awqat wal ahwal. Nah, itu semuanya ada dalam kemasan standarisasi dai MUI, dan saya juga ikut, walaupun saya anggota MUI tetap ikut standarisasi dai. Bukan bahasanya saya ordal terus secara langsung saya terstandar ya, bukan. Apalagi yang tidak anggota MUI gitu loh masalahnya. Artinya pengurus MUI sendiri harus ikut juga? Iya, saya angkatan 16 itu sertifikat saya ada di lemari kalau nggak percaya. Jadi harus kita walaupun anggota MUI ordal, tapi juga harus standar. Kalau nggak lulus kita. Tapi tetap jadi anggota MUI, nggak secara otomatis dipecat dari MUI, yang enggak. Jadi ini merupakan program yang seutuhnya diperuntukkan untuk menyikapi hal-hal seperti ini. Ustadz yang di bahasanya tidak diterima di suatu daerah. Bahkan dengan adanya standarisasi dai MUI ini, kita juga bisa diterima di luar negeri, di mancanegara. Jadi dai-dai, para duat ya, dai-daiyah di Nusantara, kalau ingin berdakwah di luar negeri, punya sertifikat standarisasi dai MUI, ada jaminan ya, kayak sertifikat halal lah, kira-kira seperti itu. Oke, yang menjadi problem di lapangan itu Ustadz kan ada
orang atau ustadz sudah terlanjur viral tapi belum ikut standarisasi. Tetapi ada juga orang yang sudah ikut standarisasi tapi tidak viral. Ini bagaimana menyikapi kesenjangan ini kira-kira Ustadz? Masalah viral itu masalah yang sifatnya objektif ya. Karena itu berkaitan sama demand. Kita selaku supplier bahasanya gitu, seorang penyampai informasi, informan, tapi kontennya adalah agama Islam, maka kita disebut seorang dai. Nah, viral itu objektif, tergantung pasarnya gimana. Kalau sekarang itu kan, kalau segmentasi, kalau kita orang-orang yang milenial atau kolonial itu udah beda cara dakwahnya. Apalagi orang yang segmentasinya Gen Z, generasi Alpha, itu juga beda. Kalau anak-anak yang kecil-kecil itu harus banyak ceriahnya, kita berdakwah ke mereka banyak ceritanya. Kalau nggak gitu, saya pernah di masjid itu ada pengajian pengusapan anak yatim. Itu ada beberapa dai ya, termasuk saya. Terus dai yang pertama saya nggak sebut nama ya, karena kalau sebut nama nanti di blacklist nanti YouTube ini nanti. Anak-anak kan pengusapan anak yatim banyak anak-anak kecil. Dia berbicara tentang isu krusial ukhuwah ormas, dan pada waktu itu ada dinamika salah satu ormas yang sekarang tidak diperpanjang izinnya. Ya nggak ada yang dengarkan, ada yang lari, ada yang makan snack, ada yang... sehingga dia udah marah-marah 4 kali 5 kali, tolong dengarkan ceramah saya sama seperti itu. Itu membuktikan bahwa keviralan seseorang itu ditentukan oleh objektivitas mustami'innya gimana. Artinya viral belum tentu kualitas ceramahnya bagus, Ustaz. Bisa jadi seperti mungkin itu. Hanya karena ganteng atau karena apa, motivasi lain lah untuk ya seperti itulah. Alhamdulillah saya termasuk yang pertama disebut itu jadi viral. Oke Ustaz. Kembali kepada persoalan tadi, ada beberapa oknum ustadz yang kemudian ditolak oleh masyarakat ya. Dan kebetulan ustadz itu belum lulus standarisasi Majelis Ulama Indonesia. Dan tiba-tiba pendukung ustadz ini malah nyerang balik Majelis Ulama Indonesia. Gimana respon ustadz untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa sebenarnya maksud dan tujuan MUI itu sangat baik untuk mengakomodir para dai-dai itu? Seperti apa ustadz? Jadi kalau ada serang menyerang itu ya sekali lagi itu subjektif ya. Jadi orang itu ada yang suka dan tidak suka. Jangankan kita ya, kita aja Rasulullah SAW aja banyak yang nggak suka ke beliau. Itu padahal orang yang semulia-mulianya orang. Galaksi ini nggak diciptakan kecuali Rasulullah itu diciptakan, Muhammad itu udah diciptakan sebelum alam jagat raya ini diciptakan. Itu aja banyak benci, ya kan? Itu filosofisnya. Kenapa secara sunatullah orang, apalagi ya pergerakan organisasi itu ada yang suka dan tidak suka. Karena sekali lagi MUI itu kan membawa misi melayani, himayatul ummah, khadimul ummah. Jadi semuanya melayani dan juga semuanya itu mengayomi, ya kan? Ya kayak bapak polisi lah. Polisi itu kan mengayomi. Jadi siapa sekarang yang suka sama polisi, ayo? Jarang kan orang yang nggak suka sama polisi. Ya terus terang aja, kita aja minimal orang yang punya motor nggak suka sama polisi. Kalau sudah ada razia, kita semua lari terbirit-birit, nggak suka sama polisi. Karena apa? Karena ya merupakan seorang yang punya tugas berat. Artinya fungsi MUI sebagai himayatul ummah ini memiliki konsekuensi tinggi ya, tinggi termasuk ditolak juga oleh orang ya. Makanya orang-orang yang jadi pengurus MUI terlibat sebagai anggota MUI itu mesti adrenalinnya tinggi, termasuk saya. Seperti itulah. Oke, Ustadz, sekarang ini kan banyak orang bingung nih mencari ustadz, mencari guru. Nah, saran ustadz, penceramah seperti apa sih yang layak untuk dijadikan tempat kita belajar? Mengingatkan tidak semua orang bisa mondok, bisa sekolah. Kan banyak orang sibuk bekerja ya kan, sambil lalu buka YouTube. Kira-kira rekomendasi ustadz yang cocok dan bener itu kira-kira seperti apa ustadz? Ustadz yang kalau kiai-kiai Jawa ya, kiai-kiai sepuh itu
dakwah itu bukanlah memukul tapi merangkul. Cari ustadznya seperti itu. Dakwahnya harus yang merangkul. Dakwahnya jangan yang kontradiktif. Jangan dakwahnya yang provokatif. Kalau seperti itu, ujung-ujungnya adalah keributan, berujung ke pengusiran. Makanya ada standarisasi dai. Ya, itu satu. Yang kedua, harus lihat kita siapa yang berdakwah itu. Dia track low profile enggak? Dia belajarnya kemana? Mau nggak mau ya itu. Dia riwayat pendidikannya di mana? Karena lalat isnad faqala masya man syaa. Jadi orang kalau nggak ada isnad, sanad keilmuannya nggak jelas, makanya dia bisa siapa aja bisa berbicara apa saja dibicarakan oleh siapa saja. Makanya cari seorang guru, ini berlaku ya, kalau kita pada paradigma agama itu adalah seorang ustadz. Tapi kalau yang formal, ilmu pengetahuan yang umum juga sama. Dia dari kampus mana, dia sudah nulis jurnalnya, indeksnya apa, itu ya sama aja kita. Tapi kalau standar kita dalam urusan masalah agama ya ustadz dilihat gurunya siapa, dia dari jebolan pondok mana atau kampus mana ataupun siapa gurunya, itu penting. Kira-kira 2 tips itulah yang bisa membuat kita untuk filter ya, kira-kira yang kita dengarkan itu siapa. Yang terakhir Ustadz, ini juga banyak yang jadi pertanyaan di ruang publik ya. Kalau ingin ikut standarisasi MUI, caranya seperti apa? Gampang itu. Ini bentar lagi setelah Lebaran dibuka itu. Hubungi standarisasi dai MUI. Berarti tinggal datang ke MUI saja ya? Nggak usah datang, online kita bisa. Online bisa. Jadi bisa nanti menghubungi rekanan yang ada di MUI, ataupun nanti juga bisa ya Anda bisa inilah chat inbox di YouTube-nya Santri Kota. Santri Kota kan ini? Ya, Santri Kota. Nanti bisa lah, nanti bisa harga member. Kira-kira seperti itu. Tapi ini bukan ini ya. Intinya saya cuma guyon, namanya harga itu cuma guyon, karena kita MUI itu sekali lagi tujuannya adalah untuk dakwah ya, untuk membantu masyarakat mencari dai yang kompeten, gitu aja. Bukan, sekali lagi bukan kita ada unsur lain di situ. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak waktunya ya, Ustadz. Sami-sami. Terima kasih atas undangannya di sini. Saya cukup bangga ya untuk bincang-bincang di YouTube ini, Santri Kota. Oke. Terima kasih Kiai Fauzan. Oke, demikian wawancara saya dengan Ustadz Ahmad Hafid, anggota pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jangan lupa ikuti terus kegiatan Santri Kota, karena dengan mengikuti kajian-kajian penting Santri Kota, tentu kalian akan semakin tercerahkan, semakin banyak mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.